Yang kami hormati Bapak Yoga Purnawan ST, anggota DPRD Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Bapak Arihati, Lurah Kaliteto, Kabupaten Berbah. Yang kami hormati Bapak Ibu Dukuh dan adik-adik generasi muda karang turunan di Lurah Kaliteto yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dalam keadaan sehat. Yang pertama, kami meminta izin mohon pamit Bapak Kepala Badan tidak bisa hadir dalam acara ini di Kelurahan Kaliteto dan mewakilkan kepada kami dan teman-teman untuk menghadiri kegiatan pada siang sore hari ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Sleman dan dalam ini diwakili oleh Bapak Guntur yang telah berkenan mengamanahkan kegiatan berupa pembinaan wawasan kebangsaan pada Badan Kesbangpol untuk dilaksanakan pada siang hari ini di Kelurahan Kaliteto. Kegiatan ini meliputi 86 kelurahan di wilayah Kabupaten Sleman dan hari ini ada 3 kelurahan di Merbah. Ini merupakan bentuk dari tanggung jawab kita bersama baik di eksekutif maupun legislatif terhadap tadi yang disampaikan Pak Guntur tentang pembentukan karakter khususnya bagi anak-anak muda. Dan yang ketiga, kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Lurah dan beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas sehingga acara pada siang hari ini dapat berjalan. Saudara-saudara sekalian dan adik-adik generasi muda Kaliteto, bahwa wawasan kebangsaan tentu adik-adik sudah mengerti, memahami, merupakan pemahaman yang mendalam tentang identitas negara kita, tentang sejarah perjuangan dan adat istiadat yang ada di wilayah negara kita. Identitas negara kita tentu saja adik-adik juga sudah bersol karena di sekolah-sekolah juga sudah diberikan, terutama menyangkut masalah lambang negara yaitu Garuda Pancasila yang selalu terpasang mungkin di balai kelurahan, di ruang-ruang pertemuan sudah dipajang, sehingga ini merupakan lambang negara kita yang harus tetap kita junjung tinggi. Dan bendera kita merupakan lambang negara, bendera merah putih. Ini senantiasa kita juga patut junjung tinggi keberadaannya. Kita kibarkan setiap kalau di instansi itu pagi jam 6 sampai jam 6 sore, dan kalau dalam peringatan hari besar kita kibarkan di depan rumah masing-masing maupun di fasilitas umum. Dan yang selanjutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang seperti tadi dinyanyikan pada awal acara ini. Dan kalau Pak Ketua DPRD, setiap acara seperti ini Indonesia Raya yang dinyanyikan adalah 3 stansa. Jadi kalau Indonesia Raya yang tadi kita nyanyikan seharusnya dinyanyikan pada saat pelaksanaan upacara bendera, baik di instansi maupun di sekolah. Kalau untuk kegiatan kemasyarakatan seperti ini, Bapak Ketua DPRD Sleman kita menyarankan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Mungkin nanti adik-adik
punya HP, monggo PR bagi adik-adik generasi muda untuk melihat atau membuka apa liriknya bagaimana dan apa arti dan makna lagu Indonesia Raya Tiga Stanza, karena itu merupakan karangan asli dari W.R. Supratman yang di dalamnya terdapat ketaatan atau janji kita kepada negara kita, mengandung doa dan harapan untuk Indonesia Raya, untuk kemajuan Indonesia Raya, untuk persatuan Indonesia Raya. Sehingga monggo adik-adik nanti sejenak untuk membuka di Google tentang Indonesia Raya Tiga Stanza. Dan kehadiran adik-adik di tempat ini merupakan suatu wujud dari implementasi wawasan kebangsaan, karena sudah bersedia hadir ini merupakan wujud dari pelaksanaan wawasan kebangsaan. Dan nanti kalau lebih luas lagi seperti tadi Pak Guntur sampaikan, menyampaikan kepada adik-adik kita, teman-teman kita, kepada orang tua kita dan kepada di lingkungan sekitar kita, karena memang keterbatasan yang ada, sehingga pada siang hari ini yang diundang totalnya 25 peserta, sehingga ini perlu kesediaan maupun kerelaan adik-adik untuk menyebar luaskan informasi yang didapat pada siang hari ini. Dan prinsip utama di dalam negara kita yang utama adalah kita wajib memegang konsensus dasar yang harus kita pertahankan. Ada 4 konsensus yang wajib kita pertahankan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, sebagai landasan hidup bagi penyelenggara negara maupun pedoman bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia, menjadi harus benar-benar kita pertahankan. Karena apa? Karena banyak sekali rong-rongan yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Seperti pada bulan Oktober ini, momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober yang baru lalu kita peringati, karena pada tanggal 30 September terjadi pemberontakan G30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya pahlawan revolusi, pahlawan-pahlawan yang ingin mempertahankan Pancasila. Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada saat itu dapat digagalkan, sehingga Pancasila sampai saat ini masih dapat kita pertahankan. Namun kita tetap harus waspada, karena setiap saat upaya-upaya untuk mengganti Pancasila itu terus dilakukan. Kenapa kita pertahankan? Karena Pancasila telah terbukti itu merupakan cerminan dari kehidupan yang ada di masyarakat kita, baik dari Pancasila sila pertama, kedua, 3, 4, 5 merupakan perwujudan, merupakan implementasi dari kehidupan yang ada di masyarakat. Apabila penyelenggara negara dan masyarakat dapat mengamalkan sila-sila di dalam Pancasila, tentu saja kehidupan kita akan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua konsensus yang harus kita pertahankan di negara kita adalah UUD 45. Adik-adik mungkin juga telah mengetahui, mempelajari di sekolah. Kalau dulu kita hafal sila 1 sampai 37, namun mungkin saat ini sudah lupa. Monggo kami juga menghimbau kepada adik-adik untuk membuka kembali lewat Google, tidak harus pakai buku,
sekarang lewat HP sudah bisa. Monggo nanti kita buka kembali Pancasila UUD 45, lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa tadi. Di dalam UUD 45 itu merupakan konstitusi dasar bagi penyelenggara negara dan bagi seluruh warga masyarakat, karena di dalamnya terdapat ketentuan tentang bentuk negara, presiden dan wakil presiden, jabatannya, dan lain-lain tentang pemerintah daerah, dan juga kewajiban negara kepada warga negara. Demikian pula hak kewajiban warga negara terhadap negara. Tentu saja yang disampaikan Pak Gubernur, Pak Lurah tadi, cinta tanah air kita di dalam UUD 45 terdapat di pasal 27, di mana kita berhak dan wajib dalam kegiatan bela negara. Ini merupakan wujud dari cinta tanah air kita. Bela negara tidak harus kita mengangkat senjata, namun kita mungkin mencintai produk-produk di lokal Kalitirto ini, mencintai seni tradisi dan melestarikannya, itu merupakan bentuk dari cinta tanah air dan bela negara. Kalau di lingkungan Kalitirto tadi disampaikan sudah suasana kondusif, tentu ini merupakan harapan bagi pemerintah bahwa benar-benar suasana aman, damai, dan dinamis untuk dapat melaksanakan kegiatan di lingkungan kita, khususnya di Kalitirto. Dan yang ketiga adalah NKRI, tentu saja keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia harus senantiasa kita jaga bersama. Ini khususnya kewajiban seluruh warga masyarakat dan terutama adik-adik generasi muda. Karena apa? Karena cita-cita kita mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 merupakan tanggung jawab dari generasi muda yang saat ini. Karena kalau kita yang sudah tua-tua itu hanya memberikan atau membentuk fondasi saja, sehingga nanti untuk mewujudkan generasi emas 2045 merupakan tanggung jawab dari generasi muda. Dan persiapan baik persiapan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan terutama karakter bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan Indonesia Emas. Yang keempat yang perlu kita pertahankan adalah Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicanangkan oleh nenek moyang kita. Artinya walaupun berbeda tapi kita tetap satu. Di lingkungan kita tentu saja banyak sekali perbedaan, baik agama, suku, ras, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Monggo perbedaan yang ada ini kita jadikan modal, kita jadikan sarana untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dan kita juga tadi Pak Lurah mengingatkan bahwa ancaman di era saat ini tidak semakin ringan tapi semakin berat, terutama yang pertama narkoba. Tadi disampaikan wilayah Kalitirto sangat disayangkan ada adik-adik generasi muda kita yang terciduk karena menggunakan narkoba. Monggo sebagai generasi muda merupakan tanggung jawab kita bersama untuk benar-benar menjauhi dan menghindari narkoba. Kalau kemarin dengan Pak Ketua DPRD kita juga menggandeng BNNK Kabupaten Sleman, Badan Narkotika Kabupaten Sleman, menyampaikan bahaya narkoba dan bagaimana mengatasinya. Ternyata narkoba itu
yang diserang adalah otak kita. Apabila kita sudah ada gangguan narkoba, tentu kita tidak akan dapat berpikir dengan akal sehat kita. Yang ada adalah kerusakan jaringan otak yang akan mengakibatkan kita tidak bisa tadi mencapai Indonesia Emas 2045. Dan ancaman yang nyata di sekitar kita, miras banyak sekali sekarang beredar, walaupun udah ada pembatasan hanya boleh di hotel-hotel berbintang, namun saat ini peredaran miras begitu masif sehingga menyasar khususnya kepada anak-anak muda. Di lingkungan luar wilayah kita, khususnya di Magelang yang baru lalu ada kejadian bahwa akibat pesta miras menimbulkan korban nyawa 7 orang di Magelang, bahwa ini merupakan peringatan bagi kita bahwa miras selain merugikan diri kita juga merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Untuk itu tadi Pak Lurah, Pak anggota Dewan juga benar-benar menyampaikan pesan yang sungguh harus dihindari, narkoba dan miras. Dan terutama saat ini judi online dan pinjol yang setiap saat di HP kita menawarkan adanya judul maupun pinjol. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bijak, tentu itu tawaran yang menggiurkan karena sangat mudah kita memperoleh pinjaman. Sangat mudah kita diiming-imingi untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang sekedar. Tentu ini perlu adik-adik waspadai, dan terutama juga bagi adik-adik, mungkin bagi bapak-bapak yang telah memiliki putra-putri, karena saat ini anak-anak balita sudah memegang HP, monggo tentu saja ini perlu pengawasan kita semua untuk mengingatkan kepada adik-adik kita untuk menjaga adik-adik kita, anak-anak kita, sehingga tidak kecanduan HP. Walaupun tadi adik-adik mahasiswa memperoleh manfaat yang cukup banyak dengan adanya HP yang kita miliki, karena bisa digunakan untuk kuliah online, untuk mempermudah komunikasi, bahkan mendapatkan ilmu, semua ada di genggaman kita. Kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke perpustakaan atau buku, dengan genggaman HP di tangan, semua ada di HP, semua dapat kita cari. Tentu yang utama adalah kita bijak, kita dapat memilah dan memilih HP, memilih media sosial yang benar-benar bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Selanjutnya tadi ancaman HP, media sosial begitu cepat. Beberapa waktu yang lalu juga karena pengaruh media sosial, dan sekarang yang lebih canggih lagi AI, kecerdasan buatan, apapun bisa dibuat. Apa yang baik bisa dibuat buruk, bisa dibuat untuk mengajak, untuk provokatif dan anarkis. Seperti yang terjadi pada tanggal 25 Agustus kemarin, adik-adik kita generasi muda mahasiswa mengadakan demo tidak kita larang
monggo kita persilakan, karena negara kita negara demokrasi sehingga tidak akan melarang demo yang intinya sifatnya untuk perbaikan, untuk koreksi, dan untuk tentu saja ke depan bangsa Indonesia lebih baik lagi. Yang selanjutnya, implementasi wawasan kebangsaan yang baru saja kita laksanakan juga tentang peringatan Hari Kemerdekaan. Tentu warga masyarakat di Kalitirto sangat antusias dalam menyambut dan menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, karena ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada tanah air, mengingat kembali sejarah perjuangan para pahlawan pendahulu. Para pahlawan pendahulu telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga. Namun Bung Karno berkata bahwa akan kami sangat mudah di dalam mengusir penjajah, namun akan sangat sulit untuk memerangi penjajah dari bangsa kita sendiri. Dan ini terbukti bahwa negara kita saat ini tentu yang diinginkan oleh masyarakat, inginkan oleh adik-adik mahasiswa belum seperti apa yang dicita-citakan. Kondisi negara kita masih jauh dari adil dan makmur. Tentu ini merupakan tanggung jawab bagi kita semua, dan khususnya bagi generasi muda untuk meneruskan apa yang telah kita tanamkan, kita fondasikan dalam kegiatan pada saat ini. Di dalam pembukaan UUD 45 juga mungkin parodi adik-adik anak-anak muda ya, itu tercantum bahwa bangsa Indonesia bisa mengantarkan ke depan pintu gerbang. Itu ternyata adik-adik mahasiswa, adik-adik anak muda itu baru bisa mengantarkan ke depan pintu gerbang, berarti belum bisa masuk. Dan ini tentu saja kunci yang memegang adalah adik-adik generasi muda untuk membuka. Monggo generasi muda adalah pemegang kunci untuk membuka pintu gerbang kemerdekaan, untuk mewujudkan adil dan makmur sesuai yang dicita-citakan. Ini tantangan-tantangan itu tentu saja harus tadi anggota dewan benar-benar menekankan kepada anak-anak muda untuk benar-benar bisa mengisi, bisa menghindari hal-hal yang negatif dan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sebenarnya kesempatan ini tadi kalau ada Pak Dewan, tentu ada generasi muda bisa menyampaikan program dan kegiatan. Monggo selain infrastruktur, kalau mungkin bapak-bapak yang tua-tua, program yang disampaikan adalah infrastruktur, dan mungkin monggo adik-adik nanti bisa menyampaikan program dan kegiatan kepada perwakilan kita yang ada di kelurahan. Anggota DPRD kita tentu saja siap membantu menjembatani apa yang menjadi program dan kegiatan dari anak-anak muda khususnya di Kalitirto, sehingga nanti kekhawatiran dari Pak Lurah bahwa anak-anak muda di Kalitirto benar-benar dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Ada narkoba, ada miras, ada media sosial. Mungkin itu yang dapat
kami sampaikan terima kasih sekali kepada anak-anak muda yang telah berkenan hadir di tempat ini, dan sekali lagi kami mohon untuk dapat selalu senantiasa meningkatkan wawasan kebangsaan kita. Dan mungkin kepada adik-adik kita yang nanti masih SMP di kelas 3 SMP, kalau nanti mau berminat untuk menjadi Paskibraka Kabupaten Sleman, monggo adik-adik kita bekali selain fisik tentang baris berbaris juga tentang wawasan kebangsaan, karena nanti selain fisik juga tes yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah wawasan kebangsaan, karena pada tahun kemarin khususnya wawasan kebangsaan ini nilai dari anak-anak kita jeblok, jadi grade kita minimal 70 sampai 100, ternyata banyak anak-anak kita yang di bawah 70. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan ini menurun di kalangan anak-anak, dan ini menjadi kewajiban kita bersama untuk senantiasa meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan di tingkat keluarga, tingkat lingkungan, dan khususnya di wilayah Kalitirto. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.